ويجعلنا من كرة سنين ويرزقنا لسانا ذاكرا خاشعا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wal umuru allati yakwa bihal iman wa yazidu thalathatun ahaduha ayyuzghiya bisam'ihi ilal ayati wal akhbari allati fiha dzikral wa'di wal wa'id wa umulil akhirah wa ila qasasil anbiya wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bimu'anidihim minal mathulat wa ila ma kana alaihi salafus salihu minaz zahadati fid dunya warraghbati fil akhirah ila ghairi dzalika minal adillatis sam'iyyat. Pertemuan yang lalu menjelaskan tentang penyakit kedua yang menyebabkan orang senang dengan kelalaian, kemaksiatan, malas, berat
melakukan kebaikan, ketaatan, yaitu lemahnya iman. Di mana kemarin sudah dijelaskan bahwa lemahnya iman itu akan muncul darinya banyak perkara-perkara buruk dan tercela. Dan dituntut bagi setiap muslim atau mukmin menguatkan dan meningkatkan imannya. Lah kali ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menguatkan iman, yang dapat meningkatkan iman. Sekali lagi, jangan sampai iman kita terus turun dan merosot. Dan akibatnya bisa menyebabkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya setiap kita menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu tidak cukup hanya dengan doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, tapi harus ada usaha dan upaya agar iman ini kuat, kokoh dan berada pada kita sampai akhir hayat kita. Lah apa perkara-perkara yang dapat menguatkan dan menambah keimanan? Disebutkan di sini ada salah satu 3. Di perkara yang dapat menguatkan dan meningkatkan keimanan ada 3. Yang pertama, an yusghiya bisam'ihi ilal ayati wal akhbari allati fiha dzikrul wa'di wal wa'id. Membuka lebar-lebar telinganya dan pendengarannya dengan sangat baik. Membuka lebar-lebar dan mendengarkan dengan sangat baik. Apa yang didengarkan? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya menyebut janji-janji Allah kepada mereka yang melakukan kebaikan ketaatan dan ancaman-ancaman Allah bagi yang melakukan kejahatan, kemaksiatan dan segala urusan yang tidak terjadi kecuali di akhirat. Selain itu juga membaca dari ayat-ayat dan cerita-cerita tentang cerita para nabi dan apa-apa mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, apa yang mereka hadapi dari gangguan, dari perlawanan, ancaman dari musuh-musuhnya. Dan juga perlu mengetahui cerita para salafus saleh, bagaimana mereka tidak tertarik dengan dunia,
mereka semangat untuk akhirat. Ila ghairi dzalik, kepada selain itu semuanya, minas sam'iyat, daripada yang bisa kita dengarkan. Jadi pertama itu dari ayat Al-Qur'an. Karena itu kita dianjurkan untuk terus membacanya. Nah, ketika kita membacanya dianjurkan untuk mentadabburinya. Makanya Allah menyatakan dalam ayat Al-Qur'an apa? Liyatadabbaru ayatih. Al-Qur'an itu diturunkan untuk apa? Untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya sekedar baca melewati satu ayat demi ayat atau satu surat demi satu surat, tapi sambil ditadabburi. Lah mentadabburi itu menghayati yang ia baca. Jadi bukan hanya menggambarkan maknanya atau artinya, menghayati. Lah ketika ia hayati, itu kan bahasanya seperti apa? Diresapi. Ketika dia resapi, nah di situ akan berarti ayat-ayat Al-Qur'an yang ia baca akan memiliki makna yang kuat, yang besar dalam kehidupannya. Makanya kita harus apa? Membuka lebar-lebar dan mendengarkan dengan sangat baik ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang janji-janji baik Allah. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang baik. Semuanya disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Orang yang beriman disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Orang yang beramal soleh disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Fama ya'mal minas solihati, ya, min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Beriman, beramal soleh, itu kita baca sehingga apa? Kita mengetahui apa yang diberikan Allah, apa yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Begitu juga orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Jannah itu disebutkan uiddat lil muttaqin. Belum lagi apa tadi? Orang yang baik. Innal abrara lafi naim. Loh, itu ketika kita baca, untuk apa? Untuk membuat kita semangat dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena melihat imbalan, balasan yang Allah bakal berikan kepada mereka yang melakukan. Kita sekarang kalau diiming-imingi, akan dikasih motor atau mobil kalau melakukan ini dan itu, kira-kira semangat enggak? Contoh anak pengen motor, atau anak pengen mobil, atau anak pengen rumah misalnya. Orang tuanya ngomong, kamu kalau ini, kamu kalau itu tak belikan. Kira-kira anak itu semangat atau enggak? Semangat melakukannya. Sebelum dijanjikan oleh orang tuanya untuk dikasih, berat dia melakukan, susah dia melakukan. Tapi karena ada iming-iming dari orang tuanya, akhirnya apa? Semangat. Lah kita menghayati dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan khususnya tentang janji-janji baik Allah kepada orang-orang itu semuanya.
itu menimbulkan semangat kita dalam kebaikan. Semangat dalam ibadah, semangat dalam ketaatan. Akhirnya membuat imannya kuat. Membuat imannya meningkat. Karena kita ketahui iman itu bertambah dengan kebaikan. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Lah ketika kita mau dapat surga. Oh, dapat ini. Oh, dapat ini. Loh kan banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu. Janji-janji Allah kepada orang-orang tersebut. Orang yang beraman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, orang yang baik. Banyak dalam ayat Al-Qur'an. Lah jangan kita melakukan ketaatan, kebaikan, tapi di sisi lain kita melakukan kejahatan, kemaksiatan. Makanya perlu juga mendengarkan dengan seksama sambil menghayati ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalamnya ancaman. Ya, yang terdapat di dalamnya ancaman. Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan. Dari kemaksiatan menggunjing, dari kemaksiatan mengadu domba, dari kemaksiatan main mata, dari kemaksiatan curang di dalam menimbang, menakar, dalam kemaksiatan riba, dalam kemaksiatan judi, minum khamr dan yang lain sebagainya. Kita perlu sehingga apa? Membuat kita sangat takut, lebih takut untuk melakukannya. Membuat kita menghindar, menjauh. Komplit. Dia semangat dalam kebaikan, dia juga takut mendekati kemaksiatan dengan berbagai macamnya. Kenapa? Karena dia tahu ancaman Allah di dalam kemaksiatan itu atau kemungkaran itu, kejahatan itu. Mana? Lah untuk menambah semangat kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan dari ayat yang kita dengarkan mengenai tentang janji-janji baik Allah itu, kita juga perlu membaca umuril akhirah. Dari ayat-ayat Al-Quran itu tentang perkara-perkara akhirat. Ini double ini, menguatkan keduanya, menguatkan kita tetap semangat dalam kebaikan, menguatkan kita atau menjauhkan kita lebih jauh daripada kemaksiatan tentang perkara-perkara akhirat. Apa yang akan kita hadapi nanti? Mizan, timbangan, kemudian hisab, sirat. Ini perkara-perkara yang mengerikan, yang menakutkan. Bukan perkara yang gampang, enteng, sopo jaringku, tidak bisa. Mizan, hisab itu bukan perkara sepele. Makanya kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hisab yang ringan atau tanpa hisab. Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran tentang hisab. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah mengajarkan kepada kita orang yang nantinya bakal mendapatkan hisab dengan hisab yang enteng ringan. Hisab yang enteng ringan ini memiliki banyak makna. Gambaran mudah dari beberapa makna ahli tafsir. Dilihat, lewat toh. Nggak pakai diperiksa dengan detail, perinci satu demi satu dilihat gini tuh. Lewat. Seperti mungkin yang pernah masuk bandara, khususnya ketika keluar negeri ada imigrasi. Itu biasanya antri panjang.
ini dilihat sama pegawai imigrasi, didelok wonge, ya, namanya paspornya sesuai, sudah didelok macam-macam. Tidak ditakok, tidak wes, langsung lewat, stempel lewat. Tapi kalau orangnya mencurigakan, ya, ditanya, untuk apa? Benar enggak sesuai dengan kecurigaannya, ditanya. Itu pun nanti tidak lepas, ngontak. Yang di luar atau yang di dalam dikontak. Untuk apa? Mengawasi dan yang lain sebagainya. Wah, enggak mudah, soro ngenteni suwe. Lama. Tapi hisab yang enteng, ya seperti itu. Dilihat tok lewat. Ibarat wajah polos, ada razia, kemudian lengkap Pak. Ya. Mau dibukakan nggak usah, lewat. Dari wajahnya sudah polos, percaya polisi ini. Tapi kalau wajahnya sangar, mencurigakan, enggak. Lengkap Pak. Diinteni, buka diinteni, mari ngono sik diperiksa STNK-nya, SIM-nya, KTP-nya, dilihat motornya, ya, dan yang lain sebagainya. Lama. Tapi kalau hisab yang ringan, loh. Jadi hisab itu juga menentukan, dan itu jangan dianggap sepele. Begitu juga mizan, timbangan, amal baik dan amal buruk. Ini juga sangat menentukan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Beratnya timbangan baik membuat dia mendapatkan kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, surganya Allah. Timbangan yang enteng, ringan, timbangan keburukan yang berat, kebaikan yang ringan, berarti keburukannya yang kuat, kejahatannya yang berat, ya, menyebabkan dia masuk ke nerakanya Allah. Naudzubillah min. Nah, itu harus kita dengarkan seksama dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Membuat kita apa? Membuat kita semangat tetap dalam kebaikan, membuat kita semakin menjauh daripada kemaksiatan, keburukan. Jadi 3 ayat yang perlu kita perhatikan khususnya. Pertama, janji baik, yang itu adalah dongkrak, support untuk kita melakukan kebaikan, ketaatan. Ancaman dari pelaku kemaksiatan, kejahatan yang membuat kita memiliki kekuatan menjauh daripada kemaksiatan dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Perkara-perkara yang bakal terjadi di akhirat, ya, itu menguatkan keduanya, menguatkan kita dalam melakukan kebaikan, menguatkan kita dalam menjauh daripada kemaksiatan. Enggak hanya dari ayat, dari hadisnya Nabi pun juga sama. Hadis itu banyak yang menjelaskan bagaimana orang yang melakukan ketaatan, kebaikan, apa yang dikasih oleh Allah darinya, untuknya dan lain sebagainya. Seperti keutamaan zikir, keutamaan sholat, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan bersedekah, keutamaan, ya, ini dan itu, kan ada banyak hadisnya. Itu kan support untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Begitu juga tentang hadis yang menunjukkan balasan Allah bagi pelaku kemaksiatan. Baik itu daripada riba, fitnah, adu domba dan yang lain sebagainya. Juga daripada cerita para nabi. Untuk Nabi Muhammad aja cerita itu manfaat. Cerita para nabi untuk Nabi Muhammad aja manfaat. Apalagi untuk kita. Sehingga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa katanya Allah dalam ayat Al-Quran? Apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi
fuadak. Semuanya, katanya Allah, telah aku ceritakan kepada kamu ceritanya para rasul. Semuanya sudah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ceritanya para rasul. Tujuannya Allah menceritakan untuk mengkokohkan hati Nabi Muhammad, untuk menguatkan tekad Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah kuat, sudah kokoh, sudah tekad, tapi itu lebih menguatkan lagi. Kalau untuk Nabi Muhammad lebih-lebih untuk kita, lebih-lebih untuk kita. Karena itu cerita para nabi itu jangan hanya seperti dongeng, hayati, renungi. Kadang kita cerita nabi ini hanya sekedar untuk tahu tok, tapi tidak merenunginya. Sehingga rasa cinta kepada nabi nggak tumbuh, apalagi rasa rindu. Tapi kalau kita renungi, kita hayati cerita nabi, para nabi khususnya Nabi Muhammad, itu membuat rasa cinta itu tumbuh. Ketika rasa cinta itu tumbuh, nanti akan datang rasa rindu. Nggak mungkin datang rasa rindu kalau nggak ada cinta. Adanya cinta baru datang kerinduan. Begitu juga cerita para nabi, khususnya Nabi Muhammad, hayati, renungi. Jangan kita cuma gedek-gedek tok. Kok ngono ya nabi ya, kok ngono tok. Lah pikir no. Jangan lihat nabinya sudah, lihat para sahabat bagaimana saat itu para sahabat kepada Nabi Muhammad. Mereka rela berkorban dengan segala apapun yang mereka miliki. Nyawa, keluarga, harta, waktu dan yang lain sebagainya. Padahal mereka tidak mendapatkan jabatan. Mereka tidak mendapatkan hal-hal duniawi. Mereka tersakiti. Apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan. Nah itu kita renungi. Jadi kita korek hal yang lain dari apa yang kita dengarkan itu. Tujuannya apa? Tujuannya mengkokohkan kita dalam kebaikan. Ketika kita kokoh dalam kebaikan, kita bisa istiqomah dalam kebaikan, otomatis iman kita itu akan kuat dan meningkat. Dan apa yang Allah berikan kepada para nabi daripada mukjizat, karena itu bukan untuk adu sakti atau menunjukkan kesaktian. Mukjizat yang Allah berikan itu bukan menunjukkan kesaktian. Seperti Nabi Musa dengan tongkatnya membelah bulan, Nabi Soleh dengan tongkatnya membelah batu, membelah lautan. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan, Nabi Soleh dengan tongkatnya membelah batu. Itu semuanya bukan kesaktian. Oh sakti, saiki sakti. Bukan kesaktiannya yang dilihat. Tapi kenapa Allah menunjukkan itu? Kenapa Allah memberikan itu? Ada apa di dalam hal tersebut? Lah itu yang akan membuat kita apa? Menumbuhkan keimanan. Semakin apa? Yakin kepada Allah. Membuat kita semakin apa? Mengagungkan Allah. Karena apa? Tongkat. Bagaimana bisa membelah lautan? Tongkat itu dari apa? Kayu. Sedangkan lautan itu lebar, luas. Yang dipukul sebelah mana tapi airnya terbelah. Bukan masalah tongkatnya. Atau yang memegang tongkatnya. Siapa yang memerintahkan? Kan di situ, siapa yang memerintahkan? Kalau mukul sendiri bukan atas perintahnya Allah, ya nggak mungkin terbelah. Seperti Nabi Soleh, kayu itu kalau dipukul batu, apalagi batu besar, kayunya yang patah. Tapi bagaimana ini bukan kayunya yang patah, tapi batunya yang pecah. Pernah ada
tukang kayu batu mukul batu, memecahkan batu dengan kayu. Ndak ono. Yang ada itu dengan besi. Palu, bodem atau alat mesin. Lah ini pakai kayu memecahkan batu, pecah batu yang besar. Logika masuk? Enggak masuk logika. Tapi siapa yang memerintahkan? Lah itu menunjukkan apa? Membuat kita semakin mengagungkan Allah, mempercayai kekuatan Allah. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Air keluar dari jari jemari. Ya apa caranya? Sekarang kita ini dalam tubuh kita ada sumber air yang bisa mengalir seperti itu. Tidak ada. Kita keringetan loh. Olahraga yang kayak apapun keringetannya nggak mungkin membuat air itu mengalir kayak kita nyalakan keran. Tapi itu terjadi dari jari jemari Nabi Muhammad. Jangan kelihat, oh sakti, bukan. Yang membuat hal seperti itu siapa? Belum mukjizat Nabi yang lainnya. Dari bulan yang dibelah oleh Rasulullah, nggak dipegang. Kita kalau membelah sesuatu itu mau nggak mau harus memegang. Kemudian ada alatnya. Lah ini bulan dibelah. Bulannya di mana dan bukan dengan alat. Kita nggak bisa membelah semangka tanpa alat. Mecah bisa, tapi kalau belah tidak bisa kecuali dengan alat. Dengan alat kita bisa memecah, tapi membelah. Tapi kalau mecah tanpa alat bisa. Wong sing kuat iso dogo pecah. Tapi belah, suruh belah. Kuatnya kayak apa orangnya? Nah iso muter-muter tok ngene tangane. Rong dino saulan sing ngene tok. Nggak akan mungkin terbelah, butuh alat. Tapi Nabi Muhammad belah bulan tanpa alat. Pikirkan dulu, bulan itu di mana tempatnya. Kemudian kalau bulan itu mendekat, bagaimana kita dengan bulan itu? Lah, itu untuk apa? Melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kita nanti. Juga apa yang mereka dapatkan daripada serangan, tantangan, perlawanan daripada musuh-musuh mereka. Bagaimana mereka menghadapinya, sikapnya mereka para nabi itu untuk apa? Membuat kita semakin kokoh. Selain para nabi, kita juga perlu melihat para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kita lihat mereka. Kita butuh ceritanya mereka. Cerita mereka bagaimana mereka itu tidak tertarik dengan dunia. Bukan ceritanya mereka yang bisa terbang. Bukan ceritanya mereka yang bisa melakukan A, melakukan B. Ceritanya mereka bagaimana mereka tidak tertarik dari dunia. Itu yang lebih baik, yang lebih tepat untuk diceritakan. Untuk apa? Agar membuat kita tidak tertarik dengan dunia, karena memang kita nggak diperintahkan oleh Allah untuk tertarik dengan dunia, terpikat dengan dunia, tertipu dengan dunia. Lah bagaimana kita bisa tidak terpikat? Nah, lihat ceritanya para salafus saleh itu. Bagaimana mereka sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Justru mereka lebih tertarik dengan akhirat. Lebih semangat untuk akhiratnya. Wa ila ghairi dzalika minal adillati sam'iyat. Dan selain itu daripada dalil-dalil yang bisa kita dengarkan. Nah itu yang pertama. Jadi membuka telinga kita dengan sangat lebar dan mendengarkan dengan pendengaran yang sangat baik. Ayat-ayat Al-Quran, hadits-haditsnya Nabi tentang apa yang telah kita terangkan tersebut. Untuk apa? Menguatkan iman dan meningkatkannya. Nanti tinggal 2 dan 3 insya Allah, mudah-mudahan yang pertama ini bisa kita jalani di hari-hari kita ini, hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa, sehingga iman kita bisa kuat dan meningkat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.